Shalom sahabat Cornerstone Jakarta. Nama saya Ivan dan kali ini merupakan privilege bagi saya untuk mewakili Cornerstone Jakarta untuk menyambut kalian pada pesta Natal kali ini. Selamat datang pada acara Natal Cornerstone. Masih dalam suasana pandemi, kita akan mengadakan acara Natal secara online. Namun kita tidak perlu berkecil hati, melainkan bersukacita, karena sumber segala sukacita kita adalah berasal dari Tuhan Yesus Allah kita yang luar biasa. Natal Cornerstone hari ini mengambil tema dari Roma 5 ayat 1. Roma 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Natal adalah waktu di mana kita penuh sukacita. Kenapa? Karena sepanjang tahun 2021 kita telah memperoleh berkat, karunia, lawatan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Terlepas bahwa sehari-hari kita lalui dengan penuh rintangan dan tantangan. Tapi kita patut bersyukur kepadanya. Karena melalui penyertaan kita sampai dengan hari ini masih bisa merayakan Natal. Oleh karena itu, mari kita bersyukur atas segala karunia Tuhan, atas kesehatan yang diberikan, atas keluarga kita, teman, sahabat, rekan-rekan kerja kita, organisasi atau institusi di mana kita bekerja, dan tanah air kita. Namun di tengah kegembiraan Natal, kami perlu membawa teman-teman dan sahabat Cornerstone Jakarta untuk mengenang saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam sepanjang tahun 2021. Mulai dari tanah longsor di Sumedang, banjir di Kalimantan, gempa di Sulawesi, dan terakhir erupsi Gunung Semeru. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan pengharapan yang melampaui segala akal, dan kiranya Tuhan memulihkan kehidupan mereka pasca bencana. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh sahabat Cornerstone Jakarta untuk tetap dukung dalam doa, dalam dana yang dapat disalurkan maupun dalam daya. Karena kita semua adalah bagian dari tubuh Kristus. Dari 1 Korintus 12 ayat 27. Kami juga merasa senang dengan kehadiran Kak Mario Martin bersama kami hari ini. Terima kasih karena Kak Mario Martin sudah menemani dan melayani Cornerstone sejak Cornerstone ini berdiri. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pengisi acara Natal kali ini, Kak Adri, Kak Joshua, Kak Dimas, Kak Jamie, Kak Kristi, dan Kak Priska sebagai WL kali ini. Akhir kata, mari kita satukan hati, mari kita tetap bersekutu dengan Tuhan Allah kita, karena Allah itu kasih, dan dunia ini membutuhkan kasih untuk dapat hidup berdamai dengan Tuhan. Selamat merayakan Natal bersama dengan keluarga, dengan orang-orang terkasih. Selamat merayakan kedamaian dan sejahtera oleh karena Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Selamat datang di ibadah Natal Cornerstone Jakarta hari ini. Hari ini kita akan, sebelum masuk ke dalam hari perayaan Natal, kita mau duduk dulu diam. Kita mau nyatakan harapan kita. Kita pandang Tuhan. Kita taruh segala pengharapan kita di hari Natal ini di kakinya Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap
in excelsis Deo, Gloria in excelsis dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Come sing. Joy to the world, joy to the world, joy to the world, the Lord is come. Let us receive her King. Let every heart prepare him room. In heaven and nature sing, in heaven and nature sing, in heaven and nature sing. Kesukaan bagi dunia menebus datanglah, beri hatimu kepadanya. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang nyanyilah. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Yes, Tuhan, saat ini kami mau duduk tenang, Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mengingat Bapa, Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih buat kami. Engkau
Engkau hadir buat kami dan menyelamatkan kami. Sungguh gak ada hadiah terbesar selain apa yang telah Tuhan berikan buat kami. Yes, thank you Lord. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kita panggil namanya. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan
Shalom sahabat Cornerstone Jakarta, kita bertemu kembali di dalam sermon yang terbaru. Hari ini Cornerstone Jakarta hadir dengan serangkaian acara Natal, dan saya percaya bahwa Natal ini akan menjadi suatu Natal yang spesial bagi saya, bagi Bapak Ibu, bagi kita semua. Dan saya percaya bahwa kelahiran Yesus di dunia datang menjadi faktor pembeda bagi dunia ini. Sebelum sermon ini saya sampaikan, saya berharap apapun kondisi dan situasi yang Bapak Ibu sedang hadapi saat ini, percayalah bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang mau memberikan hidupnya bagi kita. Sebelum memulai sermon ini, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Kami tahu Bapa, kami pun bisa sampai di hari ini. Kami mau merayakan hari kelahiran anak-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan bahwa kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini menjadi Raja Damai bagi kehidupan kami. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, agar Natal ini menjadi sesuatu yang spesial bagi kami. Agar kami mendapatkan sesuatu ketika kami mendengarkan firman Tuhan, yang sakit dipulihkan, yang terikat dilepaskan, yang memiliki beban yang berat, hidupnya menjadi ringan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, hari ini Cornerstone Jakarta mengambil satu tema tentang Raja Damai. Ketika Tuhan Yesus lahir di dunia, Nabi Yesaya memberikan beberapa kata-kata tentang kelahiran Tuhan Yesus, memberikan beberapa title, beberapa sebutan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Jika kita membuka di Yesaya 9 ayat yang kelima, saya bacakan bagi kita semua. Yesaya 9 ayat kelima, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ada beberapa nama yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Yang pertama adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan yang berikutnya adalah Raja Damai. Apa yang menjadi fokus kita hari ini adalah sebutan yang keempat, berbicara tentang Raja Damai. Sering sekali di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kita sulit membangun suatu hubungan dengan Tuhan. Karena sering sekali kita mungkin masih memiliki satu paradigma bahwa Tuhan belum berdamai dengan kita. Pada saat Tuhan Yesus lahir ke dunia, di dalam bahasa aslinya dipakai kata The Prince of Peace, bahwa Yesus itu disebut sebagai Raja Damai. Bapak Ibu tahu, ketika kita memiliki seorang pendamai, artinya ada dua pihak yang sedang berkonflik. Kita tahu bahwa waktu zaman tahun 90-an ada perang yang terjadi di bagian timur dari dunia ini. Ada dua negara yang berperang, muncul negara ketiga di tengah sebagai juru damai. Peran dari juru damai ini untuk mendamaikan dua pihak yang sedang berkonflik. Nah, pada saat Yesus hadir ke dunia, Tuhan Yesus tidak hadir hanya untuk menyembuhkan sakit penyakit kita. Tuhan Yesus juga tidak hadir hanya untuk melepaskan keterikatan kutuk kita dari hukum Taurat. Tetapi satu hal yang perlu kita ketahui juga, Tuhan Yesus juga hadir ke dunia sebagai Raja Damai, The Prince of Peace. Ini harus menjadi salah satu hal yang kita perlu ingat waktu demi waktu. Sering sekali sebuah hubungan sulit mencapai level yang maksimal, kualitasnya maksimal, hanya karena kedua belah pihak masih memiliki prasangka satu sama lain. Demikian juga relevansinya dengan kehidupan kita di dalam hubungan suami istri. Kalau tidak ada trust, si suami mungkin tidak memiliki suatu peace dengan istrinya. Apa yang dilakukan oleh istri, suami mungkin beranggapan, kayaknya istri gua melakukan sesuatu nih. Ataupun sebaliknya, memiliki satu prasangka, apalagi kalau prasangka itu adalah prasangka yang negatif, itu akan menghasilkan tindakan-tindakan yang negatif juga. Ketika kita memiliki satu pemahaman bahwa Tuhan belum memiliki damai dengan kita, maka akan dihasilkan perbuatan-perbuatan atau action-action atau cara-cara yang salah dalam kita membangun hubungan dengan Tuhan. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa Dia adalah Raja Damai. Kata damai yang dipakai di sini di dalam bahasa aslinya Bapak Ibu adalah shalom. Shalom artinya apa Bapak Ibu? Completeness,
health, peace, prosperity, dan satu lagi juga artinya adalah well, sehat. Jadi Yesus datang ke dunia tidak sekedar datang, lahir di kandang domba dan melakukan mukjizat-mukjizat besar. Tetapi dia datang dengan satu tujuan, dia mau menjadi juru damai. Pertanyaan berikutnya, juru damai antara siapa? Jika Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita membuka Efesus 2 ayat 16. Di Efesus 2 ayat 16 dikatakan demikian. Saya akan bacakan bagi kita semua. Efesus 2 ayat 16 berkata demikian, agar kita dapat mengerti. Efesus 2 ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi kehadiran Tuhan Yesus di kayu salib, Bapak Ibu, tujuan utama dia adalah ketika dia mati di kayu salib, dia menjadi juru damai antara kita dengan Allah. Sehingga hari ini Allah melihat tidak lagi ada perseteruan antara Allah dengan kita. Wow, ini kabar baik harusnya Bapak Ibu. Inilah gospel, inilah Injil. Suatu kabar yang dapat memberikan kelegaan bagi hati dan pikiran kita. Hari ini terlalu banyak orang percaya, saya ketemu ketika dia mengalami hal yang tidak baik, dia berkata, mungkin ini teguran Tuhan, mungkin Tuhan sedang mau mengubah saya melalui sakit penyakit ini, melalui kebangkrutan ini, melalui malapetaka ini. Tidak Bapak Ibu. Allah telah berdamai dengan kita. Hari ini saat Allah melihat saya dan Bapak Ibu, dia melihat kita penuh dengan peace. Bapak Ibu tahu kenapa Allah telah berdamai dengan kita? Karena di dalam kita ada roh anaknya. Dan di dalam Yesus Kristus dikatakan tadi perseteruan itu telah selesai. Hari ini Bapak Ibu di suasana Natal seperti ini miliki satu keyakinan teguh, satu kepercayaan bahwa Allah senantiasa melihat kita dengan hati yang damai. Allah tidak di atas sana, Tuhan tidak di surga sana dengan suatu sikap hati yang up and down, kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin melihat kita. Dia senantiasa melihat saya dan Bapak Ibu dengan damai. Kita sudah pernah belajar di dalam Cornerstone juga bahwa senantiasa Allah melihat kita dengan apa Bapak Ibu? Dengan compassion, dengan belas kasihan. Ini suatu modal yang luar biasa yang saya dan Bapak Ibu perlu miliki. Kita tahu pada saat kita memiliki compassion di dalam Tuhan, itu yang membuat kita berani untuk melangkah di dalam kehidupan kita. Hari ini Natal tidak sekedar sebuah perayaan, Natal tidak sekedar sebuah membeli baju baru, membeli atribut-atribut Natal dan lain-lain. Tetapi satu hal yang Cornerstone Jakarta ingin sampaikan adalah miliki pemahaman yang mendalam bahwa Tuhan Yesus hadir ke dunia, dia menjadi juru damai antara kita dengan Allah. Jadi hari ini pada saat Tuhan melihat kita, dia melihat juru damai yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Pada saat Tuhan bernegosiasi dengan saya dan saudara, dia melihat roh anaknya yang ada di dalam kita. Hari ini jangan biarkan apa yang dilakukan oleh dunia ini atau apa dosa-dosa masa lalu mendikte kita, membuat kita menjadi takut datang ke tahta kasih karunia Tuhan, membuat kita jadi takut untuk datang dan meminta sesuatu kepada Bapa. Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatunya kepada kita? Anaknya yang tunggal saja tidak dia sayangkan, dia berikan kepada kita. Hari ini saya ingin Bapak, Ibu dan Saudara mengerti bahwa Raja Damai itu telah lahir. Hari ini memiliki pemahaman yang mendalam, yang panjang, yang lebar dan tinggi tentang betapa dia telah menjadi juru damai bagi saya dan saudara. Bapak Ibu jika melihat 1 Yohanes 2, kita buka sama-sama sekarang. 1 Yohanes 2, di kitab 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2, saya bacakan bagi kita semua. Perikopnya berbicara tentang Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Ayat yang kedua, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Wow, hari ini Bapak Ibu,
Di antara kita dengan Allah ada satu pribadi namanya Yesus Kristus, dan dia adalah pengantara kita. Dan dia adalah alasan satu-satunya Allah memiliki peace dengan kita. Di ayat 2 dikatakan bahwa ia adalah pendamaian. Hadirnya Yesus Kristus menjadi satu faktor pembeda cara Allah berkomunikasi dengan dunia ini. Sebelum Yesus Kristus lahir dan mati, Bapak Ibu, cara Tuhan memperlakukan dunia ini berbeda sekali. Hari ini dengan matinya, dengan hadirnya Tuhan Yesus di dunia ini, setelah Tuhan Yesus lahir dan dia mati, dia menjadi faktor pembeda antara orang-orang percaya dengan Tuhan. Hari ini miliki satu keyakinan Bapak Ibu, bahwa Tuhan sudah berdamai. Kenapa? Karena ketika saya dan saudara memiliki satu mindset yang seperti ini, kita jadi tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan Tuhan. Sering cara kita berkomunikasi dengan Tuhan itu dipengaruhi oleh seberapa besar pengetahuan kita tentang kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Banyak orang yang berkata bahwa, aduh Mario, saat teduh gue lagi bolong-bolong nih, perpuluhan gue lagi bolong-bolong nih, gue lagi banyak melakukan kesalahan nih, kayaknya Tuhan lagi marah sama aku, Tuhan kayaknya nggak puas dengan apa pelayananku, Tuhan kayaknya lagi nggak senang dengan apa yang ku kerjakan. Bapak Ibu, pendamaian itu ada di dalam Yesus Kristus, bukan ada di perbuatan kita. Saya tidak sedang mengabaikan perbuatan baik. Perbuatan baik adalah buah, bukan akarnya. Ketika saya dan Bapak Ibu tahu persis bahwa Tuhan telah berdamai dengan kita, Dia tidak lagi memiliki satu kemarahan apapun di dalam kehidupan kita. Itu yang memampukan kita, mendrive kita, nge-push kita untuk dapat melihat dan melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada orang lain. Miliki satu mentalitas sebagai anak Bapak Ibu, bahwa Bapakku telah berdamai dengan aku. Dia berdamai dengan aku bukan karena apa yang ku perbuat, bukan karena apa yang ku lakukan, tetapi karena ada pengantara di antara aku dengan Bapa, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah satu jaminan. Dialah Raja Damai, dialah pengantara. Jadi hari ini pengantara antara kita dengan Tuhan adalah Yesus Kristus. Amin. Ini menjadi suatu modal yang luar biasa bagi saya dan Bapak Ibu untuk dapat menghadapi tahun 2022. Sebentar lagi kita akan memasuki akhir dari tahun 2021. Saya percaya bahwa Raja Damai tadi senantiasa lahir di dalam hati dan pikiran kita. Bahwa Raja Damai tadi yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang sama, Allah yang membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan menuntun ke tanah Kanaan. Allah yang sama juga yang akan menuntun kita di tahun 2022 ini. Tuhan sudah berperkara banyak di dalam kehidupan kita selama 2020 sampai 2021 ini. Sudah begitu banyak kabar-kabar negatif, sebegitu banyak berita-berita negatif yang kita dengar mungkin setiap hari. Jenis-jenis virus yang baru, ketakutan-ketakutan yang begitu mendalam. Hari ini pahami satu hal Bapak Ibu, virus itu memang ada. Tetapi saya dan saudara juga perlu tahu bahwa Raja Damai itu pun ada. Kita sudah belajar di sermon sebelumnya bahwa sepertiga dari hidup kita adalah tubuh. Sepertiga dari kita adalah jiwa, pikiran, perasaan dan kehendak. Tetapi ingat, sepertiga dari kita juga adalah roh. Raja Damai itu, Yesus Kristus itu. Di kitab Yohanes dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dialah Raja Damai. Sepertiga dari hidup kita ada Raja Damai yang tinggal. Hari ini jangan biarkan situasi yang tidak menentu membuat kita kehilangan damai sejahtera. Sebelum Yesus pergi meninggalkan dunia, apa yang Tuhan Yesus katakan Bapak Ibu? Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, damai sejahteraku kutinggalkan kepada engkau. Hari ini peace-nya, damai sejahteranya Tuhan telah ada di dalam hati dan pikiranmu, telah ada di dalam setiap kita orang yang percaya. Jangan lagi andalkan pikiran kita, jangan lagi melihat situasi ini lebih besar daripada Tuhan kita. Lihat dan miliki satu pemahaman bahwa Raja Damai itu telah ada di dalam hidup kita. Jika Bapak Ibu melihat di satu kitab, di kitab Ayub 9, kita buka sama-sama Ayub 9 ayat yang ke-33. Kita baca sama-sama Ayub 9. Di kitab Ayub 9 ayat yang ke-33.
saya akan bacakan bagi kita semua. Kita tahu bahwa Ayub mengalami banyak hal yang di luar apa yang dia pikirkan, di luar apa yang dia inginkan. Dia mengalami kehilangan istrinya, dia kehilangan semua anak-anaknya, kehilangan harta bendanya, semuanya kehilangan. Sampai akhirnya Ayub berkata di Ayub 9, ini ayat yang luar biasa menurut saya. Ayub 9 ayat yang 33, saya bacakan bagi kita semua. Tidak ada wasit di antara kami yang dapat memegang kami berdua. Wow, Ayub sadar betul. Pada saat dia berhadapan dengan Tuhan, kalau Bapak Ibu nanti membaca ke ayat-ayat yang di atasnya, bagaimana pergumulan Ayub. Ayub tahu betul, aku itu tidak bisa berdiskusi dengan Tuhan, aku nggak bisa berdebat dengan Tuhan karena aku lemah. Tidak ada wasit di antara kami. Hari ini Bapak Ibu, di antara saya, di antara Bapak Ibu dengan Tuhan, ada wasit di tengah, yaitu Yesus Kristus. Pada saat Ayub berhadapan dengan Tuhan, tidak ada wasit, tidak ada pengantara. There is no advocate, tidak ada pembela Ayub. Hari ini, saya dan Bapak Ibu bisa berdiri teguh di hadapan tahta kasih karunia Tuhan. Karena di hadapan kita ada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang menjadi juru damai, dialah menjadi pengantara kita, dialah menjadi wasit antara kita dengan Tuhan. Amin. Ayub memiliki satu ketakutan yang besar waktu berhadapan dengan Tuhan. Maka kalau dikatakan di ayat 31, namun engkau akan membenamkan aku dalam lumpur sehingga pakaianku merasa jijik terhadap aku. Ayat 32, karena dia bukan manusia seperti aku sehingga aku dapat menjawabnya, mari bersama-sama menghadap pengadilan. Ayub sadar betul, karena Ayub adalah orang-orang yang belum hidup di dalam zaman kasih karunia sama seperti saya dan saudara. Hari ini Bapak Ibu, Natal ini menjadi suatu momentum bagi kita. Ada wasit di antara saya dan Tuhan. Ada pengantara, ada pembela, ada advokat. Di dalam bahasa aslinya Bapak Ibu dikatakan di 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2 tadi. Di dalam bahasa aslinya pengantara yang dipakai adalah advokat, pembela. Hari ini saya bukan mengatakan bahwa setelah sermon ini saya dan Bapak Ibu keluar dan melakukan hidup yang di dalam dosa. Tidak. Kitab Yohanes berkata, tapi sekalipun seandainya engkau melakukan dosa, ingat, yang penulis kitab Yohanes ingin tekankan di sini bukan fokus kepada berbuat dosanya, bukan itu. Tetapi fokusnya ingat bahwa saya dan Bapak Ibu memiliki seorang pengantara. Hari ini andalkan pengantara tadi Bapak Ibu. Andalkan Raja Damai tadi, andalkan advokat tadi. Tuhan, aku tahu Engkau tidak melihat perbuatanku, karena perbuatanku sering sekali tidak sempurna. Tetapi Engkau melihat apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di kayu salib. Hari ini Mario Martin, jembat-jembat dan teman-teman Cornerstone bersandar penuh kepada pengantara kami, yaitu Yesus Kristus. Maka hidupmu akan menjalani dengan hidup yang ringan, hidup yang tidak memiliki beban, karena engkau tahu ada pengantara antara engkau dengan Allah. Condemnation Bapak Ibu. Jika kita buka sebentar ke Roma 8 ayat 1. Di kitab Roma 8 ayat 1 dikatakan demikian. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Waktu saya dan Bapak Ibu tahu Tuhan ada Raja Damai di antara aku dengan engkau, ada Yesus Kristus, maka no more condemnation. No more condemnation. Tidak ada penghukuman. Penghukuman memiliki kesadaran akan sesuatu yang salah. Itu yang membuat langkah kita jadi berat Bapak Ibu. Benar gak? Seseorang kalau sudah telat datang ke sebuah meeting, pasti waktu dia datang akan sungkan. Aduh sorry, maaf nih, gue telat, sorry banget. Karena dia terkondem dengan kondisinya, terkondem dengan ketelatannya. Saya bukan bilang setelah ini setiap kali meeting Anda jadi telat, bukan ke sana poinnya. Tapi saya ingin menekankan bahwa no more condemnation in Christ. Kita sudah memiliki satu Raja Damai, Raja yang telah menyelesaikan semua pekerjaannya dengan sempurna di kayu salib. Hari ini, saya dan saudara bergantung penuh kepada Raja Damai tadi, the Prince of Peace. Alkitab berkata di Yesaya 9 ayat 5 bahwa the Prince of Peace, bahasa aslinya adalah Shalom. Hari ini Bapak Ibu, saya ingin menutup dengan hal yang sederhana. Miliki mentalitas yang baru setelah Natal.
Waktu Yesus lahir ke dunia, dia tidak sekedar lahir anak dari Maria dan Yusuf, tetapi dia lahir sebagai Raja Damai. Deklarasikan bahwa Raja Damai itu telah tinggal di dalam hati kita. Dan hari ini dengan satu keyakinan yang teguh, aku mampu berdiri di hadapan tahta kasih karunia Tuhan. Bukan karena kuat dan hebatku, tetapi karena ada pengantara antara aku dengan Allah. Ada wasit antara kita dengan Allah. Sehingga hari ini pada saat Tuhan melihat kita, yang dia lihat hanya satu Bapak Ibu. Ada Raja Damai yang tinggal di dalam hati dan pikiran kita. Itu akan memampukan engkau untuk melihat setiap situasi yang sulit menjadi mudah. Untuk melihat setiap problem, untuk melihat setiap masalah menjadi melihatnya dalam perspektif firman Tuhan. Karena apa? Karena engkau sadar betul bahwa Raja Damai itu tinggal di dalam hati dan pikiranmu. Dan saya berharap tahun 2021 ini telah kita lewati dengan luar biasa. Dan saya berharap 2022 saudara-saudaraku semakin kuat di dalam firman Tuhan. Saya percaya ada kebangkitan, ada kekuatan, ada penyediaan Tuhan yang baru di tahun 2022. Dan saya melihat dan saya percaya bahwa setiap orang yang berpegang teguh kepada firman Tuhan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Meskipun rebah di kanan dan kirimu itu tidak akan menimpa engkau. Karena firman Tuhan berjanji hanya kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikuti engkau sepanjang hidupmu. Dan firman Tuhan berkata, tulah dan malapetaka tidak akan mendekat kepada kemahmu. Berjalanlah tetap di dalam damai sukacitanya Tuhan. Karena firman Tuhan berkata Bapak Ibu di Mazmur 37 ayat 4, bergembiralah karena Tuhan, maka dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Kuncinya bergembiralah, miliki peace. Pada saat engkau bangun pagi, engkau tahu Tuhan berdamai dengan engkau. Pada saat engkau pulang dari kantor, engkau pun tahu bahwa Tuhan telah berdamai dengan engkau. Pada saat engkau pun meeting, engkau tahu bahwa Tuhan pun telah berdamai dengan engkau. Hari ini biarkan hati dan pikiran kita dipenuhi oleh kesadaran kita yang penuh bahwa Allah telah berdamai dengan engkau dan dia telah memberikan damai sejahteranya kepada engkau. Dan saya percaya tidak satu pun hal yang dapat berhasil menghadapi engkau. Tidak satu pun senjata yang ditempa terhadap dari iblis berhasil menghadapi engkau. Karena engkau tahu bahwa Raja Damai tadi yang dikatakan tadi the Prince of Peace tadi itu artinya completeness, artinya well, artinya prosperity, artinya juga health, artinya juga peace. Karena bahasa aslinya berkata juga shalom. Selamat Natal Bapak Ibu. Saya mewakili Cornerstone Jakarta mengucapkan selamat Natal bagi kita semua. Tetaplah tumbuh bersama dengan Cornerstone Jakarta. Dan saya percaya tahun-tahun akan datang akan menjadi tahun-tahun yang luar biasa bagi kita semua. Dan tetap menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saya berhenti berbicara hari ini. Kita menutup sermon ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini Kau bukakan kepada kami, Kau singkapkan kepada kami bahwa Engkau juga disebut sebagai Raja Damai, the Prince of Peace. Hari ini Tuhan kami mendeklarasikan dalam hati kami melalui kelahiran anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Raja Damai kami. Ketika Raja Damai itu ada di dalam hati dan pikiran kami, maka kami menjadi pribadi yang komplit, kami menjadi pribadi yang sehat, kami menjadi pribadi yang diberkati, kami menjadi pribadi yang selalu senantiasa ditolong Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk tahun 2021 ini. Dan kami siap menghadapi tahun 2022 karena kami tahu Tuhan, Allah lah yang berperang bagi kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini Bapak Ibu. Saya mengucapkan sekali lagi selamat hari Natal bagi kita semua. Tetaplah berjalan di dalam kasih karunia Tuhan. Tetaplah menikmati kebaikannya dan lihat bagaimana Tuhan akan membawa dan menuntun kau ke air yang tenang dan membaringkan kau di padang yang berumput hijau. God bless you and see you next year. Shine
Kami dari Cornerstone Jakarta mengucapkan Selamat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati.